Rubiah alias Bian, atau yang lebih dikenal dengan nama Alung Harahap, adalah seorang wanita muda 17 tahun yang menjalani hidup dengan memikul banyak beban dan memori-memori hidup yang tak mengenakan. Di mata keluarganya, Rubiah dikenal sebagai orang yang lebih banyak memendam masalah daripada berbagi. Apapun masalah yang ia hadapi hampir selalu ia simpan sendiri. Bahkan kepada orang tuanya, dia hampir nggak pernah mengeluh dan meminta tolong kepada mereka. Meski begitu, satu hal yang tak pernah berubah dari dirinya adalah rasa sayangnya kepada keluarga. Dari keterangan yang pernah disampaikan Awaludin kakaknya, Rubiah dikenal sangat peduli kepada keluarganya. Jika lagi punya uang, Rubiah seringkali memberikan uang-uangnya itu kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Rubiah telah menjadi seorang ibu di usia yang sangat muda. Ia punya seorang anak perempuan yang bernama Asyifa Putri Salbilah yang di tahun 2019 yang lalu genap berusia 2 tahun. Kumala Dewi, sepupu korban, menjelaskan bahwa Rubiah adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ia menikah di usia yang sangat muda, 15 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Irwansyah. Pernikahan itu dikatakan berlangsung dengan singkat. 1 tahun selepas bahtera itu sama-sama mereka jalani. Bahtera rumah tangganya terserang badai yang besar, atau ketika ia berusia 16 tahun. Badai itu kemudian berakhir dan hanya meninggalkan perpisahan yang menyakitkan. Masalah ekonomi dan kerasnya hidup menjadi alasan perpisahan Rubiah dan Irwansyah kala itu. Perpisahan itu meninggalkan luka yang dalam bagi Rubiah. Dengan status janda muda dengan seorang anak yang harus ia hidupi, Rubiah memilih pergi jauh dari kampung halamannya. Jauh-jauh ia merantau ke Medan dan berharap bisa bertahan dan perlahan memperbaiki hidupnya. Putri cantiknya terpaksa ia titipkan bersama ibunya di Tanjung Pura. Selama hidup di rantau, Rubiah dikatakan jarang pulang ke rumahnya atau di kampung halamannya. Bukan karena tak rindu, tapi karena jarak dan akses menuju kampung halamannya di Secancang tidak mudah. Selain itu, kepulangannya tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Hal atau sesuatu yang tak selalu ia miliki sebagai perantau yang sedang berjuang bertahan hidup. Di kota Medan, Rubiah tinggal seorang diri di kos yang beralamat di Jalan Puna, Kelurahan Saiputih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Di dalam kamar yang sempit yang ia bayar Rp600.000 per bulan itu, Rubiah lebih banyak menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya sendirian. Kadangkala kegalauan itu muncul lewat media sosial. Bukan dari kisah-kisah yang panjang, tapi dari potongan-potongan perasaan tentang keluarga, tentang kisah cinta yang tak pernah membuatnya tenang, dan tentang hidup yang terasa terus menekannya dari berbagai arah. Dari unggahan-unggahan itu terlihat jelas bahwa Rubiah kerap kali berada di titik yang lemah, seolah nggak pernah punya tempat untuk benar-benar bersandar. Hingga akhirnya hari gelap itu pun tiba. Hari naas yang menghampiri Rubiah datang tanpa permisi, tepat pada Rabu 4 Desember 2019 yang lalu. Di pagi itu, warga yang tinggal di seputaran kos Rubiah dibuat terkejut dengan ditemukannya tubuh janda satu anak ini dalam kamar kosnya. Tubuhnya yang dingin dan berbalut kaos hitam itu terdiam di atas lantai dengan sebuah luka bekas serangan sajam yang menyasar bagian leher bagian kanannya. Dan juga didapatkan sebuah cutter nggak jauh dari tempatnya terbaring. Selain itu, di TKP, para saksi mata juga melihat sebuah tulisan di dinding yang bertuliskan "Mati kau". Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Samsir Halomuan Harahap alias Samsir adalah seorang pria berusia 30 tahun yang tinggal di Jalan PWS Lorong Saidi nomor 23A, Kelurahan Saiputih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Sehari-hari Samsir bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan yang berada di Kota Medan. Di tahun 2019, Samsir telah menikah dan punya 2 orang anak yang dikenal cukup dekat dengan keduanya. Pertemuan antara Rubiah dan Samsir Halomuan Harahap terjadi di salah satu diskotik yang ada di Kota Medan. Dari awalnya hanya sebatas saling mengenal di tempat hiburan malam itu. Dari perbincangan singkat yang berlanjut, singkatnya keduanya kemudian mulai dekat. Dan kedekatan itu perlahan berkembang menjadi hubungan yang spesial. Selama kurang lebih 8 bulan lamanya, Rubiah dan Samsir menjalani hubungan pacaran dengan diam-diam. Sebuah hubungan gelap yang ia sembunyikan dari orang rumah.
Tentu, Samsyar nggak mau jika perselingkuhan itu diketahui oleh istrinya. Hubungan antara Rubiah dan Samsyar pada awalnya berjalan dengan mulus dan lancar jaya. Samsyar datang dengan sikap yang terlihat perhatian dan romantis. Ia sering datangi kos Rubiah di Sai Putih dengan membawa makanan, memberikan perhatian, dan menunjukkan sikap yang royal. Bagi Rubiah yang hidup sendiri di perantauan, perlakuan itu terasa sangat menyenangkan. Ia merasa diperhatikan, ditemani, dan dianggap berarti. Namun seiring waktu yang terus berjalan, wajah lain dari hubungan itu mulai muncul. Sikap romantis perlahan berubah menjadi temperamen yang kasar. Samsyar mulai mudah marah dan emosinya sulit dikendalikan. Hubungan yang awalnya terasa hangat pelan-pelan berubah menjadi membosankan. Kekerasan pun mulai terjadi. Dikatakan Rubiah beberapa kali menerima perlakuan fisik dari Samsyar. Hal itu bisa terungkap ketika Rubiah pulang ke kampung halamannya di suatu hari. Kakaknya yang bernama Awaludin menyadari adanya bekas memar di wajah Rubiah, sebuah tanda yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Meski begitu, Rubiah tetap memilih untuk diam. Ia nggak mau mengakui apa yang sedang terjadi sebenarnya. Ia tak mau bercerita dan kembali memendam semuanya sendirian. Hubungan yang dari luar tampak seperti kisah cinta biasa, di dalamnya menyimpan sebuah ketakutan, tekanan, dan luka yang terus ditanggung oleh Rubiah seorang diri. Segala keluh kesah tentang hidup Rubiah yang tadi sedikit dibahas, Rubiah sering mengutarakannya di media sosial pribadinya. Dalam unggahan di 3 hari sebelum peristiwa tragis itu terjadi, Rubiah pernah menulis sebuah update status di Facebook miliknya dengan ia tuliskan, "Jangan buat rasa percayaku ini berubah jadi benci. Kalau udah benci, ntar aku pergi dan kau baru tahu artinya." Selain menjalani hubungan yang dihiasi dengan kekerasan yang dilakukan oleh Samsyar, juga hubungan mereka diliputi dengan isu-isu perselingkuhan yang menjadi alasan Samsyar menjadi sosok pacar yang posesif kepada Rubiah. Dan isu perselingkuhan ini jugalah yang menjadi alasan mengapa Samsyar bertindak begitu nekat dan begitu ngeri kepada Rubiah. Jadi begini kronologinya. Pada Rabu 4 Desember 2019 jam 7 pagi, Samsyar mendatangi rumah kos Rubiah, pacarnya, di Jalan Punak, Kelurahan Sai Putih Timur, Medan Petisah. Kala itu Samsyar langsung naik ke kamar Rubiah yang ada di lantai 2, namun pada saat itu Rubiah tak ada di dalam kamarnya. Tujuannya datang pagi-pagi ke kamar kos Rubiah adalah untuk mendapatkan klarifikasi terkait foto Rubiah dengan seorang pria yang Rubiah unggah di Facebook pribadinya. Samsyar pun tahu jika malam sebelumnya dikatakan bahwa Rubiah pergi ke sebuah pub atau diskotik di kota Medan dengan beberapa orang temannya. Dan ia menduga bahwa pria itu adalah orang yang Rubiah kenal pada saat dirinya sedang dugem. Tak lama kemudian, setelah sabar menunggu, Rubiah lalu datang sambil membawa sebuah speaker dalam genggaman tangannya. Melihat barang yang dibawa oleh Rubiah itu, Samsyar pun langsung diliputi rasa curiga. Ia menduga bahwa Rubiah baru saja bersama dengan pria lain dan speaker itu adalah pemberian dari pria itu. Tanpa menunggu penjelasan panjang lebar dari Rubiah, Samsyar yang diliputi emosi yang melonjak kala itu memilih untuk pergi dari hadapan Rubiah dan pulang ke rumahnya. Lalu di jam 9 atau 2 jam selepas kepergiannya, Samsyar kembali ke kamar kos Rubiah. Saat itu ia mendapati Rubiah dalam kamar sedang berbaring. Begitu masuk dan bertemu dengan Rubiah, Rubiah langsung memeluk pacarnya itu dari depan. Namun pelukan itu ditolak oleh Samsyar, sambil ia katakan bahwa ia tak ingin melanjutkan hubungan mereka lagi. Situasinya kemudian memanas. Samsyar lalu mengambil ponsel milik Rubiah yang kala itu tergeletak di atas tempat tidur. Rubiah keberatan dan minta agar ponselnya dikembalikan di tempat semula. Alih-alih Samsyar malah menolak dan kemudian menyimpannya dalam kantong. Adu mulut pun terjadi dalam kamar yang sempit itu. Dalam kondisi yang tertekan, Rubiah mengambil sebuah cutter di bawah televisi miliknya. Melihat hal itu, Samsyar kemudian menghampiri Rubiah, menangkap tangan kanannya dan mendorong tubuhnya hingga jatuh ke lantai. Melihat pacarnya terjatuh ke lantai, Samsyar yang masih diliputi emosi kemudian paha Rubiah, memukul keningnya 2 kali dan menepuk pipinya 1 kali. Keributan yang terjadi kala itu terdengar hingga ke lantai bawah. 2 penghuni kos lain yang bernama Devriani dan Andre mendengar suara ribut itu dari kamar Rubiah di lantai 2. Tak lama kemudian Samsyar terlihat turun dari tangga dalam keadaan panik dan minta tolong sambil ia katakan bahwa Rubiah dalam kondisi terluka parah dalam kamarnya. Ketiganya kemudian naik kembali ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar Rubiah. Di dalam kamar benar saja, Rubiah ditemukan terbaring di atas lantai dengan posisi kepala berada di atas tempat tidur.
Kala itu di leher bagian kanan bawah terlihat sebuah luka serangan sajam yang diduga menjadi penyebab perginya Rubiah. Alih-alih menjadi panik atau meminta pertolongan lebih jauh, Samsir justru meninggalkan tempat kejadian perkara. Pada saat itu ia berdalih mau memanggil ambulans, namun setelah ditunggu-tunggu ambulans yang dijanjikan tak pula terdengar suara raungannya. Dalam kondisi panik, Samsir lalu pulang ke rumahnya, membuang kaos putih yang ia kenakan ke belakang rumah, lalu melarikan diri ke wilayah Gunung Tua, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Terungkapnya kasus penghilangan nyawa Rubiah alias Bian alias Alung Arhab ini bermula pada saat masuknya laporan tentang temuan jasad seorang wanita dalam kamar kosnya. Petugas yang datang kala itu segera melakukan olah TKP, memeriksa beberapa orang saksi mata, dan membuka file rekaman CCTV. Dalam investigasi yang kemudian dilakukan, petugas dengan mudah menentukan siapa dalang di balik aksi ngeri ini. Ya, Samsir Haloman Harahap singkatnya diamankan 2 hari kemudian pada 6 Desember 2019. Ia ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Medan Baru. Dalam pemeriksaan yang kemudian dilakukan oleh tim penyidik, Samsir membantah telah melakukan penghilangan nyawa terhadap Rubiah. Kala itu ia menyampaikan versinya sendiri tentang kejadian itu. Ia menyebutkan bahwa kondisi Rubiah terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh korban sendiri, bukan karena perbuatannya. Klaim itu disampaikan sepihak oleh Samsir dan tak disertai dengan bukti yang ada dan menguatkannya. Selain itu, Samsir juga membantah tudingan bahwa dirinya yang menuliskan pesan di dinding kamar kos. Ia menyatakan bahwa tulisan itu dibuat oleh Rubiah, bukan oleh dirinya. Namun semua akuan sepihak itu lalu diuji, kemudian dipatahkan dalam proses penyelidikan dan persidangan. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Medan, Samsir Haloman Harahap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Dan atas hal itu, kemudian majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Samsir Haloman Harahap dengan hukuman 11 tahun penjara. Demikianlah kisah ini, semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.